semua, kembali lagi di podcast Ngopi Ilmiah, ngobrol asik tapi tetap ada ilmunya. Bersama saya Rani Hermanda. Hari ini kita bakal bahas beberapa topik yang lumayan relevan di dunia perkuliahan kita saat ini, terutama di bidang pendidikan dan kebijakan pendidikan. Topik yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang demokratisasi dan desentralisasi pendidikan. Topik kita hari ini adalah tentang demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, model kebijakan pendidikan, serta isu-isu kritis dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kedengarannya berat ya, tapi tenang, soalnya sekarang kita telah kedatangan narasumber, salah satu rekan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Pada narasumber kita, silakan perkenalkan diri. Halo, perkenalan, nama saya Afrika Ramadhani, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Halo Afrika, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Terima kasih udah ngajak ngobrol. Semoga dari diskusi kita nanti dapat menambah ilmu bagi teman-teman semuanya. Oke, kita akan mulai dari yang paling dasarnya dulu. Jadi sebenarnya apa sih pengertian dari demokratisasi dan desentralisasi pendidikan itu? Oke, kalau kita mulai bicara dari demokratisasi, tentu intinya tuh demokratisasi itu tentang keadilan dan kesetaraan. Artinya, setiap warga negara tuh memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dan memperoleh pendidikan yang ada di Indonesia tanpa diskriminasi atau pembedaan berdasarkan latar belakang, baik itu dari ekonomi, sosial, budaya, bahkan lingkungan mereka tinggal. Di dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita lihat di dalam proses pembelajaran, di mana saat sekarang ini pembelajaran di kelas nggak lagi berjalan satu arah, di mana siswa itu diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, bertanya, dan berdiskusi. Selain itu, guru tidak hanya sebagai penyampai materi saja, tetapi sekarang sudah menjadi fasilitator bagi siswanya. Berarti sekarang itu siswa nggak cuma sekedar dengerin, nyatat, pulang terus pulang gitu ya? Iya, betul banget. Jadi, dengan demokratisasi tadi, suasana belajar di kelas pun akan menjadi lebih aktif. Siswa akan lebih berani dan ia akan lebih termotivasi untuk menyampaikan ide-ide dan argumen yang ia miliki. Selain itu, hal tersebut sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau desentralisasi pendidikan itu bedanya apa? Oke, lain juga nih kalau desentralisasi pendidikan itu. Jadi, desentralisasi pendidikan itu berarti pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dan sekolah, di mana mereka diberi hak untuk mengelola dan mengatur kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat daerah mereka masing-masing. Jadi seperti yang kita ketahui nih, Indonesia itu kan beragam, jadi tidak mungkin kebijakan pendidikan yang dibuat tuh disamaratakan. Pasti ada beberapa daerah yang tidak akan tidak mendapatkan pelayanan sesuai yang dengan mereka inginkan. Jadi dari desentralisasi tadilah pemerintahan daerah membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Misalnya sekolah yang ada di daerah mereka akan lebih berfokus pada pengembangan kompetensi lokal, sedangkan sekolah yang ada di kota mereka akan lebih fokus pada pengembangan teknologi dan industri. Selain itu, dengan adanya desentralisasi tadi, guru akan lebih leluasa dalam menentukan metode, strategi, bahkan
pendekatannya dalam proses pembelajaran pada siswa. Lalu berapa penting sih sebenarnya peran dari demokratisasi dan desentralisasi tersebut bagi pendidikan? Kalau menurut saya, demokratisasi dan desentralisasi kedua hal ini berperan sangat penting bagi pendidikan karena kedua hal tersebut menjadi fondasi utama dan langkah strategis bagi pemerintahan untuk merumuskan kebijakan pendidikan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi, kedua hal tersebut dapat memastikan pendidikan apakah berjalan dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Kalau kita ngomongin tentang demokratisasi, hal itu penting karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya tanpa golongan atau kelompok tertentu. Jadi semua orang itu berhak mendapatkan pendidikan. Dengan adanya demokratisasi tadi, semua siswa berhak mendapatkan pendidikan yang ada di Indonesia tanpa dibedakan atau terkendala dari latar belakang ekonomi, sosial, budaya, bahkan kondisi geografisnya. Jadi semua siswa itu mendapatkan akses untuk pendidikan yang layak. Selain itu, dengan adanya demokratisasi tadi, di kelas suasana belajar pun menjadi lebih hidup, di mana siswa ini tidak hanya mendengarkan materi yang disampaikan guru, tapi ia sudah mulai diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, ide-ide, serta bertanya dan berdiskusi di kelas, sehingga ia pun menjadi lebih kreatif dan inovatif, serta mendorong ada keberanian dia untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum. Sementara itu, desentralisasi pendidikan sendiri nggak kalah penting juga nih, di mana dengan desentralisasi tadilah pemerintahan daerah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya. Seperti yang kita tahu kan Indonesia itu beragam. Jadi lewat desentralisasi itulah sekolah membuat kebijakan yang strategis. Jadi kebijakan yang dibuat tuh nggak kaku lagi dan hanya berdasarkan instruksi dari pemerintahan pusat. Jadi pemerintahan daerah tuh melakukan penyesuaian dulu dari daerahnya. Contohnya sekolah di daerah tuh bisa mengembangkan tentang kearifan lokalnya, sedangkan di sekolah yang di kota mereka mungkin lebih mengembangkan pada teknologi dan pelatihan pada untuk dunia kerja. Jadi kalau dua hal tersebut digabungkan mungkin akan berdampak besar. Mungkin pendidikan itu akan lebih adil, fleksibel, bahkan lebih baik dari sebelumnya, dimana dengan pendidikan seperti itu siswa mungkin bisa lebih aktif, gurunya pun lebih bisa berinovasi dan sekolahnya pun lebih responsif dengan lingkungannya. Jadi disimpulkan tuh demokratisasi dan desentralisasi itu bukan hanya sekedar konsep saja, tapi itu menjadi langkah dasar atau utama untuk memajukan pendidikan kita saat ini. Kalau di sekolah sendiri, proses dari demokratisasi dan desentralisasi itu kelihatannya kayak gimana ya? Kalau demokratisasi bisa terlihat di mana semua pihak ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembelajaran yang ada di sekolah. Pihak yang dimaksud itu seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, bahkan
masyarakat lingkungan setempat. Jadi eh, setiap sekolah mengambil keputusan dengan melibatkan masyarakat di lingkungan setempat, jadi akan terbentuknya kerjasama yang baik di antara masyarakat, di antara sekolah dan lingkungan sekitarnya. Contohnya nih di kelas tuh pembelajaran nggak satu arah lagi, dimana siswa tuh diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide-idenya, untuk melatih siswa tersebut berpikir kritis serta agar mereka lebih inovatif dan kreatif ke depannya. Misalnya nih di dalam pembelajaran PPKN tuh guru tuh mengajak siswa untuk menganalisis masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar mereka. Mungkin siswa tersebut memberikan pendapat yang berbeda-beda dari masing-masing mereka. Jadi guru hanya dapat menghargai pendapat mereka, sehingga efeknya mereka mungkin akan lebih berani ke depannya. Desentralisasi sendiri juga dapat kita lihat langsung pada penerapan manajemen berbasis sekolah dan merdeka belajar, di mana dari hal tersebut sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur kebijakannya sendiri. Jadi lewat desentralisasi tadilah pemerintah daerah menyesuaikan kebutuhan yang mereka butuhkan di sekolah. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi karena desentralisasi tadilah siswa mungkin bisa menjadi lebih aktif, guru pun lebih leluasa untuk untuk membuat strategi, metode dan pendekatan pembelajaran. Kedepannya mungkin tingkat atau kualitas guru pun lebih meningkat, sehingga pembelajaran yang terjadi pun mungkin akan lebih efektif atau efisien, jalan dengan lancar. Nah sekarang kita masuk ke konteks daerah. Setelah otonomi daerah, peran pemerintah di kota itu seperti apa? Oke, setelah adanya diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tentu pemerintah Kota Padang membuat kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempatnya. Relevan atau tidaknya tentu telah diuji dan dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum kebijakan tersebut disahkan. Jadi pemerintah Kota Padang tuh lewat dinas pendidikan sangat berperan besar dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang ada di Kota Padang, terutama pada sekolah dasar dan sekolah menengah. Jadi kebijakannya itu mulai dari pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas guru, serta kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Salah satu kebijakannya yang berlangsung saat ini dapat kita lihat tuh kayak adanya pendidikan sekolah gratis dimulai dari jenjang sekolah dasar, di mana yang dibuat tuh untuk meratakan akses pendidikan yang ada di Kota Padang, di mana melalui APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, diharapkan dapat membantu dalam pembiayaan pembelanjaan operasional sekolah. Jadi hal itu mungkin bisa membantu siswa yang kurang mampu atau terkendala biaya, yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya bisa melanjutkan sekolahnya sampai perguruan tinggi. Berarti bisa mengurangi angka putus sekolah ya? Iya betul. Jadi
selain dari kebijakan tadi, ya pemerintahan Kota Padang juga mendorong penguatan muatan lokal dengan pendidikan karakter dengan berbasis budaya Minangkabau. Contohnya dengan adanya nilai-nilai adat seperti adat Basandi Sara dan Sara Sara Basandi Kitabullah dimasukkan ke dalam pembelajaran dan kegiatan yang ada di sekolah. Jadi siswa tuh sudah mengetahui asal muasal dirinya dan nilai-nilai adat yang ada di Minang. Jadi anak-anak tuh di sekolah tidak hanya di sekedar mendengarkan materi, dituntut untuk mendapatkan nilai, tetapi ia juga dilatih untuk membentuk karakternya dalam tidak hanya sekedar pintar, tetapi dia juga diajarkan bersikap, beretika, dan tahu hal-hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Kenapa sih kenapa sih kebijakan pendidikan berbasis kearifan lokal itu penting? Karena pendidikan itu enggak hanya soal tentang mendapatkan nilai duduk di sekolah mendengarkan materi, tetapi juga tentang soal pembentukan karakter dan identitas budaya yang ada di sekolah. Dengan kearifan lokal tadi, siswa diharapkan dapat menguatkan jati dirinya dalam menghadapi tantangan globalisasi saat sekarang ini. Kalau pendidikan cuma berfokus pada teori dan materi-materi pembelajaran yang ada di sekolah, mungkin pembelajaran tersebut merasa lebih monoton tanpa dikaitkan pada contoh-contoh dalam kehidupan nyatanya. Tetapi apabila pembelajaran itu dicontohkan pada realita atau yang ia alami, maka pembelajaran itu mungkin akan lebih mudah dipahami, lebih bermakna karena sesuai dengan realitas kehidupan mereka sendiri. Selain itu, dengan adanya pembelajaran berdasarkan kearifan lokal tadi, itu juga sebagai untuk penguat identitas budaya mereka di tengah globalisasi saat sekarang ini, di mana nilai-nilai budaya yang ada yang harus mereka jaga sebagai generasi muda. Intinya kebijakan pendidikan berbasis kearifan lokal itu menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi siswa untuk kehidupannya, dimana sekolah bukan cuma tempat belajar tapi juga sebagai pembentukan karakter mereka sebagai bentuk generasi yang cerdas, berkarakter, bahkan bangga dengan kebudayaan mereka sendiri. Contohnya nih dalam pembelajaran PPKN tuh ada pada nilai demokrasi itu bisa kita lihat di kegiatan musyawarah pada yang biasa kita lakukan di lingkungan. Selain itu ada juga di dalam pembelajaran bahasa Indonesia tuh di cerita rakyat seperti cerita Malin Kundang, itu bisa menjadi patokan nilai moral bagi siswa. Kalau kita ngomongin soal masalah SNP atau Standar Nasional Pendidikan, jadi sebenarnya seberapa ngaruh sih SNP di lapangan? Kenapa masih ada muncul berbagai masalah? Sebenarnya kalau kita bicara tentang standar nasional pendidikan, itu mungkin sangat penting ya bagi pendidikan. Minimalnya dengan adanya SNP tadi itu menjadi patokan minimal bagi pendidikan di semua sekolah untuk punya punya standar yang jelas tentang pendidikan. Jadi mulai dari standar tersebut ada dari standar isi, proses pembelajaran, standar guru, sampai standar sarana dan prasarananya. Jadi dalam menjalankannya pun sekolah tidak asal-asalan saja. Mengenai masalah, mungkin masalah yang muncul dalam penerapan standar nasional pendidikan tuh terjadi di lapangan mungkin belum merata, dimana masih banyak sekolah mungkin yang terkendala atau fasilitasnya pun terbatas, atau
gurunya kurang kurang profesional, dan sekolahnya pun aksesnya pun terbatas. Jadi contohnya nih, kebanyakan pembelajaran sekarang tuh menuntut adanya teknologi, sedangkan masih banyak sekolah-sekolah di daerah yang lumayan terpencil masih tidak menggunakan akses internetnya sulit, dan sehingga standar pendidikannya pun mungkin tidak terpenuhi. Jadi isu kritisnya mungkin bukan masalah di aturannya, tetapi penerapannya di lapangan karena aksesnya yang terbatas, serta tidak adanya fasilitas yang mendukung untuk penerapan standar nasional pendidikan tersebut. Oke. Selain SMP, isu dari apa itu profesionalitas guru itu kan salah satu isu yang sering dibahas. Kenapa isu tersebut penting? Karena guru menjadi ujung tombak pendidikan, di mana mau sebagus apapun kurikulum dan kebijakan yang dirumuskan, tetapi gurunya nggak profesional, bisa jadi pembelajarannya pun tidak terlaksana dengan baik. Guru yang profesional itu bukan hanya sekedar cuman pintar dari materi atau lulusan dari kampus mana, tapi juga dengan caranya mengajar, karakternya, dan bisa menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar bagi siswa. Terkadang isu yang muncul seringkali misalnya nih ada guru yang mengajar dengan cara lama, mungkin kebanyakan guru hanya kayak metode ceramah, atau kurang mengikuti perkembangan zaman yang saat sekarang ini lebih menuntut pada kreativitas dengan adanya kemajuan teknologi, sehingga siswa pun menjadi bosan atau kurang kreatif karena cara belajar guru tadi, sehingga pembelajaran pun di kelas menjadi lebih monoton. Kalau guru profesional, pembelajarannya pun bisa jadi lebih hidup dengan memanfaatkan media-media yang ada, seperti contohnya guru nggak cuman menjelaskan materi itu dengan metode ceramah aja sekarang, tetapi juga bisa menggunakan diskusi, kerja kelompok, proyek sederhana, atau menggunakan proyektor yang telah disediakan di sekolah, sehingga dampaknya siswa tuh nggak cuman disuruh mendengarkan materi aja, tapi mereka tuh lebih disuruh untuk melatih dirinya agar memiliki ide-ide yang lebih baik ke depannya, sesuai dengan tuntutan zaman saat sekarang ini. Wah, nggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung podcast. Dari materi yang hari ini dapat disimpulkan bahwa demokrasi dan desentralisasi pendidikan itu penting banget buat bikin pendidikan lebih adil dan bermutu. Kepada narasumber, saya mengucapkan terima kasih banyak telah bersedia untuk membagikan ilmunya. Makasih juga, mudah-mudahan dari diskusi kita tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Buat teman-teman pendengar, semoga podcast ini bisa bikin kita nambah wawasan dan lebih peduli akan dunia pendidikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.